Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Sah, membahas edukasi seputar pertanian durian. Dan di hari ini teman-teman, saya berada di Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Langkat, Sumatera Utara, dan tepatnya di perkebunan durian milik Bapak Ate, yaitu JK Farm. Dan di hari ini teman-teman, saya akan membahas yaitu penambahan lahan. Nah, ini sekitar tanamannya yang baru ini sekitar 2 hektar, yang berbuah itu masa vegetatifnya dan masa generatifnya itu sekitar 2 hektar ya. Namun yang masa generatif itu belum seluruhnya berbuah. Dan yang paling terpenting teman-teman pembahasan hari ini, nah ini contoh yaitu jenis durian oci, yaitu usia kurang lebihnya teman-teman nanti di bulan 9 masuk itu sampai bulan 10 usia 2 tahun. Sudah saya ulang kali katakan ya, bagi teman-teman yang kurang yakin juga nggak masalah. Yang penting fakta di lapangan begitu. Nah ini teman-teman ya, sistem penanamannya ini sistem busut dulunya, namun tidak ideal ya, karena ini ketinggiannya kurang ideal, tapi namun pertumbuhannya luar biasa teman-teman, bisa disaksikan sendiri dari batangnya yang besar, cabangnya yang rimbun, dan 3 penjuru bagus keliling pohon dia. Cabangnya itu ideal dan tingginya juga ideal. Dimaksudkan begini teman-teman, di usia belum genap 2 tahun sudah seperti ini, artinya apa? Artinya cara penanamannya dulu. Cara penanamannya dulu itu benar, perawatannya itu benar, barulah terjadi pertumbuhan yang signifikan, sangat-sangat bagus dan normal. Bukan ini saja teman-teman, lihat cek yang sebelah kiri sana. Nah itu pertumbuhannya seluruhnya sama ya, 99%. Kalau saya katakan itu seluruhnya untuk OC-nya itu luar biasa maksimalnya. Dan coba cek yang sisi kanan sebelah sana. Nah ini mau saya tunjukkan kepada teman-teman, di waktu minggu yang lalu teman-teman ya, kita membuat konten yaitu penanaman atau penyulaman jenis durian kunfo. Dan di hari ini kita mau tunjukkan dulu. Oke, kemari kita update terus. Nah ini teman-teman, sekitar 2 minggu ya, 2 minggu kita melakukan yaitu penanaman jenis durian kunfo, kita penyulaman. Dan di hari ini sudah tumbuh trubus baru sekitar kira-kira 10 cm, baru 2 minggu. Artinya apa teman-teman ya, cara penanamannya itu benar, itu terserah teman masing-masing, boleh menggunakan busut atau tidak, tapi saya menganjurkan lebih ke busut. Alasannya itu apa teman-teman ya, alasannya itu kalau dengan mode busut seperti ini itu lebih tinggi, lebih aman dari kelembapan, dan itu nitrogennya itu tercukupi. Karena di masa pertumbuhan ini namanya tumbuhan itu bukan durian saja, tapi kita membahas durian itu lebih ke N-nya. Nah ini idealnya seperti ini teman-teman ya. Ini kira-kira ketinggiannya lebih kurangnya 70-an cm, yaitu panjang kali lebarnya. Namun ini kita buat bulat, itu sekitar 120 cm. Dan inilah bukti dulu penanamannya seperti ini, namun itu busuknya dulu agak rendah sedikit. Nah ini karena datar tanahnya. Maksudnya begini teman-teman ya, kita mau mengambil yaitu perbedaan, apakah nanti beda kita tanam bibit okulasi seperti ini, ataukah lebih cepat pertumbuhan kalau kita tanam dari biji. Di sana nanti mau akan saya jelaskan. Ini kan langsung dari hasil sudah sambung pucuk atau okulasi, langsung setelah jadi bibitnya seperti ini, kita tanam sekitar ukurannya lebih kurang 70 cm. Dan ini untuk tahap awal, jadi kita mau pembuktian. Coba lihat di depan saya. Nah ini peluasan lahan kita di bawah sawit seperti ini. Ini awalnya nanti di bawah pohon sawit kita lakukan pembusutan tanah, penanaman dari biji. Setelah hidup nanti 3-4 bulan baru kita okulasi. Ini teman-teman tujuannya, ini memang tidak dibunuh dulu sawitnya setelah kita tanam biji hidup, setelah kita TW-nya nanti hidup baru disuntik mati pohon-pohon sawitnya. Jadi tetap aman, terlindung sawit. Setelah nanti kita okulasi dan hidup baru kita suntik mati. Bukan kita nanti replanting, tapi kita suntik nanti mati sendiri deh teman-teman. Baru ini mulai nanti berkembang. Jadi bagi teman-teman ya yang punya lahan sawit seperti ini, nggak perlu bingung, nggak harus ditebang dulu. Tanamlah dulu di bawahnya, nanti kalau sudah hidup, mulai hidup, baru kita suntik mati pohonnya. Oke, lanjut kita mau tunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara penanaman dari biji dan bagaimana nanti perbedaan dengan bibit yang sudah okulasi ya, sudah jadi kita tanam. Jadi nanti perbedaannya ada. Oke, langsung kita cek ke lapangan dan nanti saya tunjukkan tutorial. Oke teman-teman, nah ini jarak pancang ini yang kita buat busut hari ini. Nah inilah caranya. Oke, jangan teman-teman tuh, jangan netizen tuh jangan banyak komentar ya.
satu lapak seperti ini 4 orang enggak, kami sudah pengalaman ya di lapangan, jadi enggak tercanggul temannya. Ini saya jelaskan sebelum di komen. Nah seperti ini, jadi tugasnya itu masing-masing agar tujuannya itu mempercepat busut seperti ini proses, dan proses pertamanya seperti itu. Nah lihat, ini paucok, jarak tanam teman-teman ya antara buka ya panjang lebarnya itu jaraknya kami 10, karena ini kan lokasinya berbukit. Jarak untuk lebar 10, panjangnya kami buat 9. Nah ini proses awalnya seperti ini, karena sudah ada pancang, nanti baru kita buat metode busutnya seperti yang saya tunjukkan di awal konten tadi, sudah ditanam. Nah ini tahap pertama seperti ini, dan tahap kedua tadi ini teman-teman bisa menyaksikan busutnya seperti ini. Oke, setelah kita tunjukkan ke teman-teman jadi nggak pusing, kita lanjut ke penanaman, yaitu bibit durian dari biji langsung lokalan. Nanti bagaimana perbedaannya itu bagaimana, cepat mana pertumbuhannya, apakah setelah bibit jadi ataukah dari biji. Oke lanjut kita tutorial. Nah ini teman-teman mau saya jelaskan dulu tentang benihnya teman-teman ya. Nah ini coba kemari agak dekat sedikit. Ini sengaja saya mencari perbedaan penanaman langsung bibit yang sudah diokulasi atau sambung pucuk, dan saya yang kedua yaitu pembuktian nantinya mencari perbedaan mana yang lebih cepat. Saya gunakan yaitu benih dari biji lokal seperti ini. Ini sengaja saya ambil masih awal kira-kira ya. Ini 15 hari sampai 20 hari seperti ini ketinggian. Karena gini teman-teman ya, di saat bibit seperti ini dari biji ini belum keluar akarnya. Karena kalau lebih tinggi, kita penyemaiannya lebih tinggi kira-kira 40 cm, sudah tentu ya akarnya itu sudah keluar. Waktu ditanam seperti ini kita tarik, itu sudah putus akarnya, jadi itu namanya stagnan ya, atau stagnasi. Jadi nanti memperlambat masa pertumbuhan. Jadi kalau kita pilih dari benih yang kecil seperti ini, mudah-mudahan nanti pertumbuhannya itu lebih cepat. Tapi juga nanti kita update ya, kalau dengan kata-kata saja teman-teman itu mungkin kurang percaya. Jadi saya ambil bibit ukuran kira-kira 10 cm sampai 15 cm seperti ini. Tujuannya satu teman-teman ya, agar nanti sudah hidup kira-kira bibit dari biji nih ya, biji lokalan. Setelah 3 bulan sampai 4 bulan baru kita okulasi atau sambung pucuk di lokasi. Ini tujuannya tadi teman-teman ya, ini kan masih sawitnya masih hidup. Tujuannya satu, agar terlindung dahulu. Ini setelah hidup dan kita okulasi nanti menjadi durian unggulan, baru kita suntik seluruh pohon-pohon sawit ini. Oke kita lanjut bagaimana tata cara penanaman durian ya dari biji lokalan. Tetap kita sama teman-teman ya, kita gunakan yaitu lihat. Nah ini dolomit ini tujuannya teman-teman bisa sebagai pembenah tanah atau pupuk dasar, dan juga untuk penetral pH ya, keasaman tanah. Apabila kita tabur dolomit itu netral, jadi sehingga keasaman tanahnya itu normal. Oke lanjut. Kalau yang dibutuhkan berapa on atau berapa kilo, kita gunakan secukupnya teman-teman, kira-kira 500 gram. Nah seluruhnya seperti ini yang akan kita tanam, kita tabur dengan yaitu kapur dolomit. Oke, nah ini untuk titik tengah, dan jangan lupa teman-teman ya, ini kita gemburkan dulu. Nah oke, setelah gembur seperti ini kita tabur lagi sedikit, dan kita lanjut dengan pupuk dasar yaitu NPK 1616 untuk cadangan 3 bulan ke depan, waktu nanti sudah masuk masa pertumbuhan. Nah sedikit saja teman-teman ya, kira-kira 1 sendok makan. Nah kita tabur. Oke, selanjutnya kita ambil benih ya, kita membuatnya satu busut seperti ini, kita buat 3. Nanti kalau hidup semua kita buat kaki 3, tapi kalau hanya hidupnya nanti 1, kita buat kaki tunggal. Ya kita setting itu jaraknya teman-teman ya, kita buat agak jauh sedikit, kira-kira jaraknya 40 cm ya,
antara benih dan benih bibit ini 40 cm. Jadi nanti apabila kita satukan menjadi kaki ganda, itu akan jauh jaraknya, sehingga nanti tidak setelah 3 tahun belum rapat kakinya. Nanti mungkin setelah 10 tahun baru ini membesar, dan biji-biji lainnya ini membesar, baru dia menyatu. Jadi kenapa kita kasih jarak? Agar terlihat kakiannya dan seninya juga ada gitu. Nah, ini seperti ini. Oke, ini yang pertama. Jarak keduanya kita buat agak jauh sedikit. Nah, jangan sampai pecah teman-teman. Nah, ini bagus sekali, akarnya baru keluar. Jadi kalau dipindah ke tanah seperti ini nanti cepat sekali pertumbuhannya. Kalau ini arahnya tidak jadi masalah teman-teman ya, karena dari benih belum tahu arahnya kemana. Jadi nggak apa-apa sembarang tanam, yang penting jaraknya kita atur. Oke, ini yang kedua, yang ketiga sebelah sini. Kalau susah ya disobek, nggak masalah. Nah, ini kalau 3 titik teman-teman. Kalau 2 titik seperti ini cara kedua. Lanjut bang, ini congkol kan ya bang, di tengah digembur kan sini ya. Nah, oke teman-teman, ini tahap penanaman kedua, yaitu kita mau buat kaki ganda yang pertama, dan yang kedua kaki tunggal. Namun tidak ada salahnya kalau ini kita tanam 2 benih. Karena apa? Cadangan. Kalau yang satu mati masih ada yang nomor 2. Jadi ini nanti kakinya tetap satu kita gunakan, tapi ini hanya sebagai cadangan. Kalau kita satu busut begini kita tanam 2 benih. Nah, perakarannya sangat bagus teman-teman ya. Baru kira-kira 20 hari sudah seperti ini. Jadi logikanya apabila kita pindah ke tempat lapangan seperti ini di lahan, itu jauh lebih baik nantinya, lebih cepat besar. Kita tanam di berdekatan saja, karena nanti yang kita gunakan hanya satu. Karena perbedaan antara kaki 3 atau kaki ganda dan kaki tunggal itu bagaimana. Jadi sengaja kita tanam 2 benih agar untuk cadangan apabila nanti bibitnya mati, ada satunya gantinya. Ini tetap kita rawat seperti durian premium, kita lakukan nanti penyiraman juga. Jadi apabila dari lokalan biji seperti ini sudah kita rawat, mudah-mudahan ya pertumbuhan dan perkembangannya itu jauh lebih baik. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita lakukan yaitu penyiraman. Nah, oke teman-teman, ini lanjut kita aplikasikan penyiraman. Kalau masa seperti ini kadang hujan, kadang tidak hujan, karena di sini sudah masuki musim penghujan sih teman-teman, namun belum setiap hari hujan. Nah, seperti ini kira-kira wajib basah dan lembab. Karena di sini teman-teman tempatnya ada yang datar dan ada yang tinggi. Dan nanti selanjutnya ke depannya kita update terus perkembangannya. Jadi ini hanya bukan sekedar buat konten, namun begitulah nanti ya kita praktek di lapangan, perbedaan antara bibit yang sudah okulasi dan benih yang kita tanam di lapangan. Nah, oke teman-teman, sekianlah video hari ini yang bisa saya bagi kepada teman-teman petani durian pemula. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan apabila video ini bermanfaat, tolong Anda bagikan like, komen, dan subscribe saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.